Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Pei mau ngebagiin tentang pembinaan kelembagaan petani. Nah, pembinaan kelembagaan petani ini diatur dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 teman-teman. Dalam Permentan ini ada 3 lampiran. Nah, jadi tiap lampiran ini beda-beda nih teman-teman ngebahasnya. Nah, kali ini kita mau ngebahas lampiran pertama dulu, yaitu tentang pembinaan kelembagaan petani teman-teman. Langsung ke bab 1 teman-teman. Di bab 1 ini ada pendahuluan. Nah, seperti biasa itu ada latar belakang kenapa sih dibentuk pembinaan kelembagaan petani ini, dasarnya apa, tujuannya, terus ruang lingkupnya. Nanti yang bakal dibahas itu tentang apa sih kelompok tani, terus gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Dan ada lagi pengertian-pengertian yang mungkin nanti akan dipakai dalam membahas tentang kelembagaan ini teman-teman, dalam pembinaan kelompok tani. Langsung ke bab 2 teman-teman. Di bab 2 ini ada tentang kelompok tani. Nah, di sini teman-teman bakal dijelasin gimana sih karakteristik kelompok tani itu. Dia tuh punya ciri-ciri ternyata. Terus dia ada unsur-unsur yang mengikatnya teman-teman. Kayak misalnya kegiatannya ini manfaatnya dapat dirasakan sebagian besar anggotanya. Terus kadarnya mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Terus ada lagi fungsi poktan. Nah, fungsi poktan ini perlu diingat-ingat teman-teman, karena selama kuliah ini fungsi poktan ini sangat ditekenin. Kalau misalnya fungsi poktan tuh ada 3. Yang pertama tentang fungsinya itu sebagai kelas belajar, dimana nanti kelompok tani ini belajar gimana caranya misalnya bercocok tanam yang baik atau menjual pasar yang baik, dan semuanya pokoknya fungsinya fungsi belajar. Terus wahana kerjasama, nanti di sana mereka membentuk kerjasama bagaimana menciptakan sesuatu yang baik, misalnya untuk penjualannya gimana sih caranya. Misalnya mereka langsung nyetok dulu di ketua kelompoknya, nanti baru dijual ke pasar atau ke tempat-tempat yang menampung hasil taninya gitu. Itu wahana kerjasamanya. Terus fungsi ketiganya yaitu unit produksi. Nah, unit produksi ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi gimana caranya mereka memproduksi hasil tani yang sangat baik sehingga dapat diterima dengan nilai yang tinggi insyaallah. Nah, untuk penubuhan poktan teman-teman, penubuhan poktan itu punya dasar-dasarnya. Terus ada prinsip-prinsip dalam penumbuhan poktan. Terus ada pelaksanaan penumbuhan poktan. 3. Terus lanjut lagi ada pengembangan poktan ya teman-teman. Nah, di pengembangan poktan ini banyak nih. Terus ada peningkatan kemampuan anggota sama pengembangan usaha taninya. Ada lagi peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan fungsinya maksudnya. Nah, fungsi poktan itu sama aja ya, poktan gak poktan itu sama. Yang pertama kelas belajar, yang kedua wahana kerjasama, yang ketiga unit produksi. Terus ada lagi penilaian kelas kemampuan poktan. Lanjut lagi teman-teman, untuk bab 3 ini gak poktan. Nah, gak poktan ini sama kayak poktan, cuman bedanya kalau poktan kan dari beberapa petani terus jadi kelompok tani. Nah, kalau misalnya gak poktan dari beberapa kelompok tani jadi gabungan kelompok tani. Nah, kalau misalnya poktan ini biasanya cakupannya bisa per desa tuh. Biasanya satu desa tuh ada satu kelompok tani, atau bisa 2 atau bisa 3, tergantung. Biasanya batas-batasnya tuh tergantung. Ada yang per desa, ada yang satu desa 2 dibatasin sama jalan, sungai dan segala macam. Itu variatif teman-teman. Tapi yang jelas kalau biasanya dalam satu desa
minimal satu. Terus dalam lebih enggak, satu desa banyak teman-teman, enggak cuma satu. Nah terus biasanya dalam satu kecamatan minimal ada satu gapoktan, kurang lebih kayak gitu. Isinya sama aja ya untuk gapoktan, sama kayak poktan tadi. Yang membedakan ini gabungan dari beberapa kelompok tani. Ada lagi asosiasi komoditas pertanian teman-teman. Nah asosiasi ini tujuannya itu untuk meningkatkan posisi tawar. Jadi untuk mengelola kelompok tani teman-teman, biar nanti nilai ekonomi lebih baik lah, intinya mah gitu. Terus asosiasi komoditas pertanian tuh tugasnya tuh banyak. Salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi petani. Dan yang paling penting, membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Terus ada lagi Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Nah ini mirip-mirip asosiasi komoditas pertanian, cuman ini cakupannya tuh lebih luas lagi teman-teman. Cakupannya nasional, kayak ya mirip-mirip tadi lah kayak poktan. Terus cakupan yang lebih luasnya lagi tadi gapoktan, ini kurang lebih sama kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi pembinaan dan pengorganisasian. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa pembinaan ini biasanya dinilai dari kelompok tanian ya teman-teman. Kalau dulu tuh pernah nilai kelompok taninya, misalnya kelompok tani ini pemula. Nah gimana caranya biar kelompok tani ini jadi kelompok tani lanjut teman-teman? Ada kelompok tani lagi, kelompok tani madya, kalau nggak salah, lupa ingat sih teman-teman. Jadi gimana caranya itu? Nah itu biasanya punya targetnya sendiri di tiap tingkatan, entah itu di desa, kecamatan, satu teman-teman, kabupaten, provinsi sama nasional. Tetap kalau tingkatan tetap 4 teman-teman, desa, kecamatan, terus ada lagi kabupaten, ada lagi provinsi, ada lagi nasional. Nah ini monitoring teman-teman. Nah monitoring ya kita memonitor yang udah dilaksanakan itu berjalan sistematis, terus kesinambungan gak sih. Nah yang dilakukan sama kegiatan monitoring itu tadi ada di kecamatannya, ada di kabupatennya, ada di provinsinya, terus ada di pusatnya teman-teman. Jadi tiap sektornya ada teman-teman, sama tiap tingkatan ada. Terus evaluasi. Nah kita evaluasi nih kegiatannya, kita tuh udah ngumpulin data-datanya, informasinya. Nah itu sesuai nggak sama yang kita jalanin gitu. Nah biasanya evaluasi ini, coba ini dicatat teman-teman ya. Evaluasi ini ada 5 evaluasi di awal, terus ada lagi evaluasi waktu berjalan, terus ada lagi evaluasi akhir, terus ada lagi sama evaluasi dampaknya gitu teman-teman. Oke lanjut ke pelaporan. Nah dari hasil laporan ini nanti hasil namanya itu di atas monitoring, terus evaluasi, dibuat laporannya. Nah laporannya ini dari bawah, dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, nanti dijadiin kayak laporan tahunan di pusat gitu teman-teman. Kalau dulu tuh sering tuh penilaian kelompok tani sih pernah, ya kurang lebih gitulah. Terus ada pendanaan teman-teman. Nah pendanaannya ini dari APBD,
kabupaten atau kota, terus ada APBD provinsi, terus ada lagi APBN, terus ada lagi sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ada lagi penutup. Oke, sampai tutup. Belum. Sebelum ditutup, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa besok ada lagi lampiran 2-nya hari Kamis. Jadi tolong diingat-ingat apa yang tadi ini. Intinya sih tadi ada di provinsi. Bukan. Intinya tadi pokoknya tiap tingkatan tuh ada kecamatan, kabupaten, provinsi, sama pusat. Oke. Terus fungsi kelompok tani tetap sama, itu ada 3: wahana belajar, apalagi ya, unit produksi, sama satu lagi lah, apalah, nggak tahu, lupa. Pokoknya tadi semoga bermanfaat buat teman-teman dan buat Bang P sendiri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang salah. Kalau misalnya ada yang mau komen-komen di bawah, misalnya ini tuh nggak harusnya kayak gini, atau ini tuh kayak gimana ya, terserah. Pokoknya kalau mau komen-komen cantumin aja. Jadi kalau mau komentar, terima kasih atas waktunya. Bang P pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.